الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزى جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا يوم عيد للمسلمين وحرم عليه فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونشكره على نعمته وكلمة إحسانه وهدى الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام ومن تبعه بإحسان إلى الدين ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز متقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah yang maha besar, yaitu nikmat hidayah. Hari raya ini adalah hari kita mensyukuri nikmat Allah yang paling besar, yakni hidayah, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat hidayah ini kita menjadi orang yang sangat beruntung. Kehidupan kita menjadi sangat-sangat indah. Karena kehidupan kita adalah kehidupan dalam rangka perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Tanpa hidayah, maka kehidupan manusia akan sangat mengerikan. Kehidupan untuk menunggu siksa Allah, kehidupan untuk menunggu malapetaka yang kekal abadi yang selama-lamanya. Maka kita bersyukur atas hidayah ini, sehingga hidayah ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kita takbiran semalam suntuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksud takbiran ini adalah untuk mensyukuri nikmat hidayah. Dan juga maksudnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita ditolong oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita sudah tahu pasti apakah Ramadan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita sudah tahu pasti bahwa Lailatul Qadar kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita sudah tahu pasti bahwa kita telah ditetapkan bebas daripada api neraka. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita sudah tahu pasti bahwa Allah telah ridho kepada kita sebab Ramadan yang mulia ini. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita tahu sudah pasti bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sempurna kegembiraan kita pada pagi hari ini. Tetapi hadirin, walaupun kita belum tahu pasti dan kita tidak akan mungkin tahu pasti sebelum kita mati, tetapi kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah, inna inda dzunni abdi fadhunubi khair. Sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku kepadaku, maka sangkalah baik kepadaku. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa di bulan Ramadan yang mulia ini kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah ridho kepada kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sangkaan baik hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di samping Idul Fitri adalah syukur atas nikmat hidayah dan nikmat amalan-amalan. Idul Fitri adalah syukuran atas kemenangan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Islam pada tanggal 17 Ramadan. Telah terjadi pertempuran besar, yaitu pertempuran Badar. Allah telah menampakkan kemenangan
kemenangan umat Islam yang gilang gemilang pada waktu itu. Para malaikat telah dikirim untuk membantu umat Islam pada waktu itu. Sehingga setelah terjadi pertempuran Badar ini, orang-orang di Madinah yang tadinya maju mundur untuk masuk Islam, mereka mantap bahwa memang Islam ini benar, Islam ini memang betul-betul agama Allah yang akan dibela oleh Allah. Itulah terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk mengadakan hari raya Idul Fitri. Maka di dalam takbir Idul Fitri itu kita diperintahkan, diberi contoh untuk mengenang kemenangan Islam dan kemenangan umat Islam. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa aza jundahu wa jamal ahzaba wahdah. Takbir ini adalah takbir untuk mengenang kemenangan Badar. Kemenangan kita syukuri kemenangan-kemenangan yang telah Allah berikan kepada umat Islam ini. Dengan kita berharap kemenangan-kemenangan akan datang lagi kepada umat Islam sekarang ini, seperti kemenangan yang telah terjadi di Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan yang mulia telah berlalu dengan segala macam barokah dan rahmat. Sekarang telah masuk bulan Syawal. Apa yang akan kita buat dalam bulan Syawal? Bagi orang-orang yang beriman betul-betul malu kalau hanya mengenal Allah dalam bulan Ramadan saja. Kita berhajat kepada Allah bukan dalam Ramadan saja, tetapi senantiasa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap bulan, setiap waktu, setiap detik. Maka janganlah selesainya bulan Ramadan ini menjadi kita lemah, menjadi kita loyo, istirahat dari amalan-amalan kebaikan. Tetapi kita teruskan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita biasakan dalam bulan Ramadan. Di antaranya yaitu memakmurkan masjid-masjid kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, diceritakan dalam satu hadis bahwa barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah, maka dihitung seperti ibadah haji. Dan barang siapa yang pergi salat duha, maka dia dihitung seperti orang yang beribadah umroh. Jadi kebaikan-kebaikan senantiasa Allah Subhanahu wa taala buka untuk umat ini, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir dan sedih, apakah akan datang Ramadan lagi dalam kehidupan kita? Apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita? Ramadan lagi, tetapi kehidupan bukanlah milik kita. Kehidupan ini adalah milik Allah. Bila Allah menghendaki mencabut nyawa kita, maka tidak seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengambil langkah-langkah. Kalaupun Ramadan yang akan datang nanti sudah mati, maka bagaimana dapat pahala Ramadan lagi? Bagaimana caranya? Di antaranya adalah, yang penting adalah kita menghidupkan usaha Nabi, usaha dakwah, mengajak umat ini mengamalkan agama, sehingga nanti pahala Ramadannya akan mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, hadirin yang mulia, kita didik anak kita dengan sungguh-sungguh. Kita arahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk berpegang kepada agama Allah, sehingga anak kita menjadi simpanan-simpanan kita, cucu-cucu kita menjadi simpanan kita, buyut-buyut kita menjadi simpanan kita, sehingga kita akan bergembira kelak nanti di akhirat, karena amalan-amalan kita diteruskan oleh anak cucu kita dan keturunan kita sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah ruginya kalau kita sudah bersusah payah, berletih-letih untuk kepentingan anak-anak kita, kemudian anak-anak kita malah mengirim bara api di kubur kita. Tetapi alangkah gembiranya kalau kita bersusah payah, berletih-letih untuk kepentingan anak kita, kemudian anak kita mengirim pahala, mengirim cahaya ke kubur kita sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah Ramadan ini kita tata kembali waktu kita, kita tata masjid kita sehingga suasana dakwah kuat, sehingga akhirnya kita mendapat Ramadan sampai hari kiamat, mendapat pahala sampai hari kiamat. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, hari ini adalah hari Idul Fitri. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa doa-doa pada hari Idul Fitri ini adalah sangat termasuk doa-doa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Karena doa-doa hari Idul Raya Idul Fitri adalah doa orang-orang yang habis mujahadah dengan bersusah payah pada bulan Ramadan, tahajud, tarawih dan sebagainya. Maka selesai mujahadah ini, doa-doa sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka hendaknya dalam hari yang suci ini, dalam hari syukur ini, dalam hari yang mulia ini, kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk umat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin minal aminin wa khadana wa iyyakum fil muratil muttaqin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب ارحم وأنت خير الراحمين.